Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi peserta didik baru MTSN 2 Ciamis, selamat bertemu, selamat berjumpa di siang hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan awal tahun bagi siswa baru dengan kegiatan yang disebut matsama, artinya masa ta'aruf siswa baru madrasah, saling perkenalan, saling bertemu, saling tatap muka dari berbagai daerah, berbagai SDNI yang berbeda. Di sini bisa bertemu dengan rekan-rekan yang lain. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini dalam mengisi kegiatan masa ta'aruf madrasah, Bapak akan memberikan penjelasan sedikit secara singkat tentang struktur organisasi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan kesiswaan. Memang betul, di setiap lembaga, instansi maupun perusahaan tidak terlepas dari adanya struktur organisasi untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya supaya tercapai apa yang telah diinginkan dari sebuah lembaga atau perusahaan untuk mencapai kesuksesan yang lebih maju. Nah, untuk itu supaya tidak menyita waktu, Bapak akan menjelaskan apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi tersebut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya untuk menuju kesuksesan, kemajuan, kelancaran sebuah lembaga tersebut. Namun struktur organisasi ini tidak terlepas dari adanya hubungan dengan masyarakat. Seperti di sekolah, di madrasah kita yang sekarang adik-adik sebagai peserta didik barunya, kalian harus mengenal struktur organisasi yang ada di madrasah ini. Adapun struktur organisasi di madrasah atau di sekolah ini, yang paling tinggi yang memangku jabatan dalam madrasah ini, di lembaga ini, jelas yaitu adalah kepala madrasah atau kepala sekolah. Namun kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, jelas butuh bantuan, butuh kerjasama, baik itu dari luar sekolah maupun di dalam sekolah. Makanya di dalam struktur organisasi, kepala sekolah dibantu dengan adanya dewan madrasah atau yang disebut dengan komite madrasah. Nanti dalam bagannya yang paling tinggi ini seperti contohnya ini dalam bagannya ada, di sini ada kepala sekolah,
sebagai pemangku jabatan tertinggi di lembaga yang memegang kekuasaannya, kemudian dibantu oleh Dewan Komite Madrasah yang dalam lembaganya ada garis-garis terputus. Ini tandanya cuma hubungannya koordinasi dengan Dewan Madrasah atau komite. Kemudian ke bawahnya kepala sekolah ini dibantu dengan adanya tata usaha atau tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan ini yang disebut dengan tata usaha atau TU membantu untuk kelancaran kemajuan madrasah atau sekolah ini. Jelas tenaga kependidikan atau TU ini dibantu lagi oleh staf-stafnya atau pembantu-pembantu yang lainnya anggota. Kemudian yang ke bawahnya kepala madrasah atau kepala sekolah untuk memperlancar proses kegiatan yang ada di madrasah atau di sekolah ini, jelas dibantu oleh wakil-wakil kepala madrasah. Wakilnya itu ada 4 bidang. Yang pertama ada waka kesiswaan. Waka kesiswaan ini adalah mempunyai tanggung jawab dalam bidang kesiswaan, yang secara otomatis bertugas untuk membantu memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di madrasah ini. Yang kedua, wakil kepala bidang kurikulum. Ini jelas rohnya sekolah, rohnya di madrasah ini untuk kegiatan proses belajar mengajar, jelas ini dibantu oleh wakil kepala di bidang kurikulum. Tentang arsip, dokumen, kegiatan yang ada di sekolah ini, baik itu dalam segi pembelajaran, prestasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada wakil kepala atau wakil kepala madrasah di bidang sapra atau sarana dan prasarana, untuk membantu untuk menyediakan fasilitas untuk pemeliharaan fasilitas yang ada di sekolah ini. Yang keempat, waka atau wakil kepala madrasah di bidang humas. Humas ini adalah hubungannya dengan masyarakat. Jadi nanti wakil humas tugasnya itu adalah berhubungan dengan masyarakat. Kemudian struktur organisasi yang ada di madrasah ini, jelas ini karena hubungannya dengan kalian sebagai siswa, jelas ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini adalah guru. Guru yang mengajar di sini jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Makanya di sini dalam baganya ada guru mapel, guru mata pelajaran. Kemudian kalian juga akan dibimbing oleh tenaga pendidik yang ada di madrasah ini, ada yang disebut dengan wali kelas. Wali kelas itu siapa? Wali kelas itu adalah pembimbing kalian nanti di kelas, sebagai ibu, sebagai bapak, pembimbing, pendidik di kelas masing-masing nanti. Selanjutnya ada guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Jadi kalian kalau ada masalah di sekolah atau di keluarga yang berhubungan dengan kalian belajarnya, misalkan ada kendala, bisa nanti langsung berkonseling dengan guru BK. Kemudian ada pelatih. Nah, ini pelatih hubungannya dengan kegiatan di luar jam pelajaran atau yang disebut dengan ekstrakurikuler. Misalkan ada pelatih olahraga, makanya nanti kalian ada dicoba dengan ada kelas peminatan. Yang suka pada olahraga, misalkan bola voli, nanti hubungannya dengan pelatih voli.
Selanjutnya, karena di madrasah atau di sekolah tidak terlepas dari adanya peserta didik yang disebut dengan siswa. Jelas peserta didik pun kalau tidak ada organisasinya tidak akan lancar dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah ini. Makanya OSIS sebagai wadah untuk organisasi kesiswaan. Nah, OSIS ini nanti kalian juga bisa masuk menjadi pengurus OSIS di madrasah ini. Adapun pengurus OSIS yang menaungi seluruh siswa yang ada di madrasah ini, jelas itu ada di bawah naungan bidang kesiswaan yang nantinya dari atasnya itu nanti kalian harus bisa membuat bagan. Ini tugasnya. Tugas buat bagan tentang organisasi OSIS. Yang pertama di atasnya jelas ada pelindung atau penanggung jawab, yaitu Bapak Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah. Kemudian ke bawahnya ada bidang kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Terus dari bidang kesiswaan ada pembina OSIS. Biasanya pembina OSIS itu dari salah satu guru yang ada di sekolah atau di madrasah. Tapi mungkin tahun ini pembina OSISnya langsung merangkap dengan bidang kesiswaan. Setelah itu dari pembina OSIS ada yang disebut ketua OSIS. Ketua OSIS inilah nanti yang ditunjuk sebagai pimpinan organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut OSIS. Ketua ini nanti yang dijadikan ketua ini dari hasil pemilihan setiap siswa yang atau murid yang ada di sekolah ini dengan melalui nanti ada pemilihan ketua OSIS. Ketua OSIS nanti dibantu oleh bendahara atau wakil ketua OSIS itu ada wakil ketua 1, wakil ketua 2. Kemudian ada bendahara 1, bendahara 2. Kemudian di bawahnya ada sekretaris 1, sekretaris 2. Itu adalah yang termasuk pengurus organisasi intrasekolah. Selanjutnya, karena peserta didik atau siswa mempunyai bakat-bakat yang berbeda, jelas di sini ada tempatnya, ada wadahnya, diatur dalam organisasi ini. Ada yang bisa masuk ke bidang bela negara, ada yang bisa masuk ke prestasi dan sebagainya. Nanti di kesiswaan atau di OSIS itu ada seksi di bidang-bidang tersebut. Makanya untuk kelancaran kegiatan mengenai OSIS di sini jelas harus dibantu oleh sekbid-sekbidnya. Sekbid yang ada di keosisan ini, yang pertama ada seksi bidang ketakwaan tentang keagamaan. Kedua, sekbid kehidupan berbangsa dan bernegara, itu bela negara, itu termasuknya itu karena bela negara itu. Nanti ada. Ketiga ada di bidang pendidikan dan bela negara. Keempat ada kepemimpinan dan politik, kepribadian, budi pekerti. Ada olahraga, ada kesenian, ada wirausaha dan sebagainya. Nanti bisa dikoordinasi dengan ketua OSIS atau pengurus OSIS yang ada di madrasah ini yang kalian cintai ini. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Semoga kalian
belajar di madrasah ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa mencapai apa yang dicita-citakan dengan sukses. Mungkin itu saja. Mohon maaf, ini tugas untuk kalian. Nanti di rumah coba buatkan bagan atau susunan organisasi OSIS. Anggap saja kalian sudah termasuk pengurus OSIS. Nah, kalian coba buatkan strukturnya, bagannya saja, contoh bagannya. Mungkin kalian juga sudah ada yang pernah di SD, di MI-nya menjadi pengurus OSIS. Itu saja yang Bapak sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.